Halo, selamat datang. Di sini kita akan coba bedah topik-topik yang kelihatannya rumit, biar jadi lebih gampang dicerna dan pastinya praktis. Oke, hari ini kita bakal bongkar kotak peralatan strategis buat para pemimpin di dunia pendidikan. Kita akan lihat sama-sama kenapa sekolah itu nggak bisa jalan sendiri. Terus, kita akan bedah lingkungan makronya, lihat peta persaingannya, kenalan sama pemain-pemain kuncinya, dan, yang paling penting, gimana caranya mengubah semua analisis itu jadi tindakan yang nyata. Yuk kita mulai dari satu hal yang paling mendasar. Sebuah sekolah itu kan bukan pulau terpencil ya. Sukses atau enggaknya itu, sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di luar gerbang sekolah. Nah, apa coba hubungannya? Jawabannya adalah, semua itu adalah kekuatan dari luar yang super kuat. Kita nggak bisa mengendalikannya, tapi kita wajib banget memahaminya. Anggap aja ini kayak arus di bawah permukaan laut. Bisa mendorong kita maju, atau malah menyeret kita ke arah yang salah. Nah, inilah kuncinya. Kemampuan menganalisis kekuatan-kekuatan ini yang membedakan pemimpin yang cuma bisa bereaksi dengan pemimpin yang proaktif, yang bisa mengantisipasi. Oke, kita masuk ke alat pertama kita. Namanya analisis PESTEL. Anggap aja ini teleskop strategis Anda. Fungsinya, buat melihat gambaran besar, memindai lingkungan makro yang super luas di luar sana. Jadi PESTEL ini singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmental atau lingkungan. Ini adalah kerangka kerja yang bantu kita memetakan apa sih yang jadi pendorong perubahan besar di luar sana, apa saja peluang yang bisa kita ambil, dan apa saja ancaman yang harus kita waspadai. Kita mulai dari politik. Coba bayangin deh, ada kebijakan baru dari pemerintah, misalnya kurikulum ganti atau aturan zonasi baru. Boom! Seketika itu juga, cara sekolah beroperasi dan prioritasnya bisa langsung berubah total kan? Lanjut ke ekonomi. Ini juga nggak kalah penting. Kondisi ekonomi keluarga siswa, misalnya. Itu kan menentukan kemampuan mereka bayar ini itu. Belum lagi inflasi atau perubahan dana dari pemerintah, semua ini langsung kena ke kantong sekolah dan sumber dayanya. Terus ada sosial. Ini tentang masyarakat di sekitar kita. Tren demografinya gimana? Jumlah anak usia sekolah makin banyak atau makin sedikit? Terus pandangan masyarakat soal pendidikan itu sendiri gimana? Ini semua akan menentukan siapa calon siswa kita di masa depan dan apa yang mereka harapkan dari sekolah kita. Nah, teknologi. Ini jelas banget ya. Sekarang ini teknologi bukan lagi sekedar alat bantu. Dia itu kekuatan yang benar-benar mengubah cara kita ngajar, cara siswa belajar, sampai cara sekolah diurus. Hukumnya jelas, adaptasi atau tertinggal. Dan yang terakhir di PESTEL ada legal atau hukum dan environmental atau lingkungan. Sederhananya ini soal aturan main. Ada undang-undang privasi data siswa yang harus dipatuhi, aturan keselamatan sampai isu-isu lingkungan kayak pengelolaan sampah atau efisiensi energi yang makin jadi perhatian. Oke, teleskopnya kita simpen dulu. Sekarang kita ambil alat yang lain, teropong strategis. Kalau tadi kita lihat gambaran yang super luas, sekarang kita akan fokus ke lingkungan yang lebih dekat, yaitu arena persaingan. Kita akan pakai kerangka 5 kekuatan Porter. Nah, kerangka ini keren banget buat memetakan dinamika persaingan. Pertama, seberapa sengit sih persaingan dengan sekolah-sekolah lain di sekitar kita? Kedua, seberapa gampang pemain baru muncul? Tiba-tiba ada sekolah swasta baru buka di seberang jalan misalnya. Ketiga, daya tawar pembeli, yaitu orang tua dan siswa. Pilihan mereka kan banyak, jadi mereka punya kuasa. Keempat, daya tawar pemasok, kayak penerbit buku atau penyedia platform digital. Dan terakhir, ancaman dari produk pengganti. Maksudnya apa? Ya, model pendidikan lain seperti homeschooling atau kursus-kursus online yang makin menjamur. Baik, teleskop sudah, teropong sudah, alat terakhir kita adalah kaca pembesar. Sekarang kita akan zoom in ke level yang paling detail, orang-orang dan kelompok-kelompok yang punya pengaruh langsung ke sekolah kita. Mereka ini kita sebut stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi, bukan cuma penting untuk tahu siapa saja mereka, tapi yang lebih krusial lagi adalah memahami seberapa besar pengaruh mereka. Disitulah letak kunci strategi yang efektif. Dan kalau kita lihat, jaringannya ini kompleks banget. Ada siswa dan orang tua pastinya, ada guru dan staf administrasi, lalu ada komite sekolah, dinas pendidikan, mitra dari dunia usaha, sampai para pembuat kebijakan di level yang lebih tinggi. Terus gimana cara ngaturnya?
Nah, ada alat bantu namanya matriks kekuatan dan kepentingan. Gampangannya gini, kita petakan mereka. Siapa yang punya power tinggi dan interest tinggi. Misalnya dinas pendidikan atau komite sekolah. Nah, mereka ini harus kita kelola dengan sangat baik, komunikasi harus intens. Terus, ada yang interestnya tinggi tapi powernya rendah, kayak paguyuban orang tua. Mereka ini cukup kita beri informasi dan kita ajak diskusi. Jadi, usaha kita bisa lebih terarah. Oke, pestle sudah, porter sudah, stakeholder sudah. Terus apa? Nah, ini bagian terpentingnya. Semua analisis tadi itu percuma kalau cuma jadi tumpukan kertas. Sekarang, yuk kita lihat gimana cara merangkai semua wawasan ini jadi sebuah aksi, jadi sebuah strategi yang beneran jalan. Prosesnya begini. Pertama, kita kumpulkan semua data dari 3 analisis tadi. Kedua, kita pilah-pilah. Mana nih ancaman yang paling gawat, mana peluang yang paling oke buat diambil. Ketiga, baru deh kita susun rencana aksinya. Strategi yang fokus, yang benar-benar menjawab tantangan dan memanfaatkan kekuatan yang kita punya. Dan ingat ya, seperti kutipan ini bilang, perencanaan strategis itu bukan soal bikin dokumen tebal yang bagus terus disimpan di laci. Bukan. Ini adalah sebuah proses yang hidup, yang butuh kolaborasi, dan terus-menerus dievaluasi. Harus adaptif, karena dunianya juga terus berubah. Jadi, pertanyaan akhirnya adalah, kekuatan-kekuatan tak terlihat apa saja yang saat ini sedang membentuk masa depan sekolah Anda? Dengan alat-alat yang sudah kita bahas tadi, Anda bisa mulai membuat yang tak terlihat itu jadi terlihat. Dan dari sana, Anda bisa melangkah ke depan dengan lebih mantap dan penuh percaya diri.